Kalau diberikan khariqul adah itu kepada orang yang jadi nabi, contohnya misal, tidak ada satu kekuatan pun yang makhluk yang mampu membelah bulan, ada enggak? Atau membelah lautan, ada enggak? Ini kan perbuatannya khariqul adah. Mana bisa tongkat kayu nusa bau pelang dia jalan lautan yang begitu besar di Laut Merah di Nabi Musa itu. Kan itu namanya khariqul adah, bertentangan dengan kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim lana minka bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan syukur kita mari senantiasa kita aturkan dan limpahkan kehadirat Allah kita, pencipta kita, Allah Jalla Jalaluhu Muhammad Haibatuhu, atas segala karunia hidayah serta inayahnya yang senantiasa terlimpahkan kepada kita hingga sampai detik ini, sampai saat ini kita kembali sama-sama bisa hadir di tempat yang mulia ini dan di majelis yang mulia, di waktu yang mulia, dan insyaallah bersama sahabat-sahabat yang mulia. Ini satu karunia anugerah yang sangat besar yang perlu kita syukuri, perlu kita pentingkan, sehingga Allah senantiasa pilih kita, istiqamahkan kita untuk senantiasa berada di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita apapun itu, kecil besarnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus amal berupa ta'lim kita ini, hadirnya kita di majelis-majelis ilmu, mudah-mudahan diterima sehingga menjadi sebab tambahnya kebaikan kita, tambahnya hasanah kita, bahkan kita untuk kehidupan kita selepas kematian nanti di akhirat. Semakin dekatnya kita dengan Allah, semakin pahamnya kita akan kekurangan-kekurangan diri kita, dan semakin ngertinya kita akan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Kemudian dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tidak pula lupa kita aturkan dan hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa dan pengorbanan beliau. Alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini kita masih bisa menikmati nikmatnya iman, Islam, ibadah, takwa. Itu tidak lepas dari jasa dan pengorbanannya Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang besar ini, dengan kita tambah terus rasa mahabbah, cinta kasih kita kepada beliau dengan sepenuh hati kita. Kemudian kita usaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Kemudian kita senantiasa perbanyak basahi lisan kita dengan membaca salawat serta salam kepada beliau. Insyaallah kita sama-sama. Sallallahu ala nuril mubin Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna
على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى حضرة الإمام الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رضي الله تعالى عنهم شهد الله لهم الفاتحة. Ya kan Allah jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pembahasannya. Tidak kita selesaikan yang kemarin itu mengenai hukum syar'i. Cukup sebagai pengenalan aja penerangan yang berapa minggu kemarin itu. Karena pembahasan di kitab ini tidak kita akan bahas mengenai masalah hukum syar'i atau masalah fikih. Nanti itu dibahas di kajian-kajian fikih. Insyaallah supaya cepat kita masuk ke pembahasan sifat-sifat Allah. Ini hukum yang terakhir penting juga kita kaji. Ini yang terakhir ini sebagai jalan untuk kita nanti mudah memahami ketika kita masuk ke pembahasan mengenai sifat-sifat Allah. Hukum adi, hukum sebab akibat lagi. Yang baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alama wa ta'alim tadhkur wa tadhkir nafa wal intifa ibadu istifada wa hatta ala tamasuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha mardatihi tawabihi wa qurbihi amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Hukum adi artinya hukum adi yaitu menempatkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikan suatu barang pada suatu barang dengan lantaran berulang-ulang serta sah bersalah dan juga dengan tiada memberi bekas salah satunya yaitu pada yang lainnya. Maka terbagi hukum adi atas 4 perkara yang tersebut di bawah. Jadi bagian terpenting untuk kita pahami juga sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai kajian atau pembahasan mengenai sifat-sifat Allah yang 20 mustahil dan jaiznya, penting juga kita memahami yang namanya hukum adi, yaitu hukum adat atau sebab musabab. Sebab musabab. Maka di sini disebutkan hukum adi itu menempatkan suatu barang atau menafikan. Maknanya adanya sesuatu tersebut disebabkan karena adanya perkara yang menjadi sebab terjadinya perkara tersebut atau hukum sebab akibat itu. Dan hukum seperti ini terjadi karena lantaran seringnya terjadi pengulangan sehingga jadi hukum. Dari kecil kita lakukan hal seperti itu, kita lihat, kita saksikan, sehingga jadi hukum dia. Kalau kita mau hal itu, mesti kita buat ini. Kalau kita mau itu, perkara ini, harus kita buat perkara ini. Itu namanya hukum sebab akibat. Tapi soh dia bersalahan, boleh dia tidak terjadi perkara tersebut. Supaya kita pahami bahwa
bekas itu, sebab itu hakikatnya tidak bisa memberikan bekas. Yang memberikan bekas hanya Allah. Yang tanya sih deh, itu nih besok apa karena lantaran si nasi atau karena kekenyangan si Allah Ta'ala? Hah? Itu nih hilang lapar kita ketika kita makan itu karena makanan itu karena Allah yang hilangkan. Karena Allah. Karena Allah itu hakikatnya. Tapi karena dari kecil kita lihat perkara itu, lamun temele telang lapah teh mangan Allah. Mele telang haus tengi nginem. Mele telang ngantok peti, mele telang lelah teh istirahat. Karena seringnya kita buat perkara itu sehingga menimbulkan hukum. Marolah mulai tengelor jadi dari besok. Dan kita yakin bahwa yang mengenyangkan, mengenakan lelah, ngantuk sebagainya adalah Allah. Itu namanya hukum sebab akibat. Temele telah ngantuk ke istirahat, mele telah lelah ke istirahat, mele telah haus ke nginum dan sebagainya. Itu namanya sebab akibat. Adanya perkara itu menimbulkan asar bekas. Tetapi sah bersalahan. Tetapi boleh dia tidak terjadi hal tersebut, supaya kita paham bahwa yang memberikan bekas itu bukan bendanya itu, zatnya itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah mau lihatkan bahwa memang saya yang menghilangkan haus itu, yang menghilangkan panas dan sebagainya. Itu namanya hukum, ada hukum sebab akibat. Karena dari dulu kita saksikan, dari kita lahir sampai kita dewasa, bahkan sampai akhir hayat kita lihat perkara itu. Setiap orang mau kehilang capeknya dia harus istirahat, hilang ngantuknya harus tidur dan sebagainya, sehingga menjadi hukum dalam kebiasaan kita. Itu namanya disebabkan karena seringnya berulang-ulang. Tapi soh dia tidak terjadi karena memang bukan dari dia perkara tersebut, itu dari Allah. Contohnya api niki fungsinya untuk apa? Tercipta oleh Allah Ta'ala untuk membakar sifat yang ada pada api itu, letakkan sifat membakar. Dari kecil kita tengok kalau ibu kita atau bapak kita itu mau masak apa, sebelum ada gas sekarang pakainya api. Mau buat apa saja, ngangkatin lauk atau mongka nasi atau sayur dan sebagainya, dia pakai api. Maka dari kecil kita lihat seperti itu sehingga jadi hukum. Kalau mau ingin membakar sesuatu atau memasak sesuatu maka butuh kepada api. Kalau nggak ada api tidak bisa masak, karena itu hukum setiap. Dan sifat api itu memang sebenarnya meletakkan untuk membakar. Tetapi boleh di suatu keadaan Allah tidak fungsikan fungsinya api tersebut. Allah tidak fungsikan, supaya kita memahami bahwa yang membakar itu bukan api tapi Allah secara hakikatnya. Kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika beliau berada di dalam api selama 40 hari di kobaran api yang begitu besar. Nabi Ibrahim dimasukkan, satu helai pun rambut beliau nggak kebakaran, jenggot beliau nggak kebakaran, apalagi badannya. Selendang sorban beliau nggak ada yang kebakar, malah beliau rasakan seperti di dalam surga, di dalam kobaran api tersebut. Maka sekali dua Allah menampakkan bahwa yang memberikan kesan membakar itu Allah. Kalau Allah izinkan membakar api itu membakar, tapi kalau nggak ada izin dia akan jadi tempat yang paling nikmat, itu api. Kemudian juga sifatnya pisau apa? Memotong. Dari kecil kita lihat orang tua kita kalau mau potong apa pakai pisau. Potong apa, sayur, ikan, daging dan sebagainya, pisau. Kalau mau potong cari pisau. Tapi Allah
kadang mau nampakkan kepada kita ini supaya kita paham bahwa yang memotong itu bukan pisau tapi Allah. Kalau kisahkan dalam kisahnya Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail ketika menyembelih beliau punya anak, beliau sembelih dengan sekuat tenaga leher daripada Nabi Ismail sampai Nabi Ibrahim kurang yakin ini, padahal sangat-sangat tajam. Dihentakkannya ke batu besar di sampingnya, pecah itu batu. Lagi digorokkan ke leher anak, nggak bisa putus, nggak bisa luka sedikit pun nggak bisa. Itu namanya Allah menampakkan bahwa hakikatnya yang menjadikan terpotongnya sesuatu ketika kita memotong bukan pisau tapi Allah. Karena setiap hari kita lihat diulang-ulang. Kalau kita memotong, kita hajat butuh kepada pisau. Paham ya? Itu namanya hukum adil. Kedengaran? Kedengaran? Jadi seperti itu. Yang memberi kesan, yang memberikan bekas itu hanyalah Allah. Makanya ini kita ngaji akidah. Ngaji akidah itu apa? Ngaji ada itu betul-betul murnikan segala sesuatu lewat Allah Ta'ala. Jangan sampai ada kesan bahwa yang selain Allah itu bisa berbuat. Maka jangan sampai ada terbentuk di hati kita yang ghairullah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Semua digerakkan, dibuat, diciptakan oleh Allah. Walladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Dia zat yang menciptakan kita dan apa yang kita buat. Dia zat yang menciptakan pisau dan menjadikan pisau motong itu Allah. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran ketika Nabi berperang, walam ayat itu, wama romaita id romaita walakinallaha roma. Hai Muhammad, ketika kamu memanah mereka orang kafir, hakikatnya bukan kamu yang memanah tapi aku Allah yang memanah. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Hai Muhammad, kamu tidak membunuhnya tapi aku Allah yang membunuhnya. Paham ya? Ini kita bicara masalah akidah, masalah hakikat benda sebarang dia digelor, barang lapah dia digelor, Lalu ini secara hakikat hati kita jangan sampai termasuki bahwa ada yang ghairullah itu memberikan manfaat dan mudarat. Paham ya? Karena kita ngaji akidah ya bahasan seperti ini. Nanti kalau kita bahas mengenai syariat lain lagi jalannya. Paham ya? Yaitu namanya hukum adil, sesuatu yang jadi hukum karena sebab terjadinya sering pengulangan kita lihat, sehingga jika kita pengen sembuh kita cari obat, kita ingin hilang lapar kita cari makan. Coba yang tanya, kalau memang obat ini menyembuhkan, pasti setiap orang itu ketika pakai obat sembuh. Dan orang yang paling sehat adalah dokter. Banyak dokter sakit nggak? Banyak. Banyak dokter mati banyak. Banyak. Ada nggak orang minum obat tambah parah penyakitnya? Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Kan obat itu difungsikan untuk supaya sehat. Banyak nggak orang minum obat malah mati? Ada nggak? Banyak. Kadang juga ada yang sembuh. Makanya sembuh itu bukan dari obat. Sembuh itu ada izin Allah nggak di sana. Kalau izinkan sehat, Kalau izinkan sembuh. Kalau izinkan mati malah mati. Sama seperti buka toko secara syariatnya perintah Allah. Tapi jangan kita yakin dengan buka toko ini kita akan untung kaya. Enggak. Ini cuma sebab, semua dari Allah. Namun kita yakin bahwa toko ini sedang beri keuntungan, maka tidak ada orang yang ketika usahanya gantung diri, bunuh diri karena bangkrut. Banyak ada dengan buka usaha bangkrut. Banyak sampai mati diri bangkrut, sampai utang dokter yang padahal dia buka usaha untuk
untuk menunjukkan jika ada izin Allah di usaha itu untuk kita untung. Tapi kalau nggak ada izin Allah, walaupun seusaha apa kita buat usaha, ya tidak akan untung, malah rugi, malah bangkrut. Jadinya semua itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya hukum sebab akibat. Kemudian juga mungkin penting, jadi ini yang hukum adat ini juga bagian daripada hal yang dipentingkan dalam syariat, hukum adat ini, sehingga menjadi sebuah hukum dalam kaidah fikih itu al-adat muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan hukum. Adat itu bisa dijadikan hukum. Kalau di kampung itu ada adat kebiasaan yang memang itu baik, bagus dan bertentangan dengan syariat, yang bisa kita singkirkan dan bisa juga dia jadi hukum. Contoh misalnya, di tempat kita itu biasa kalau kita ngaumis di pinggiran sawah orang itu tidak di apa istilahnya, tidak dipermasalahkan begitu. Sebenarnya syariat itu nyuri itu ngambil punya orang, tetapi karena di kampung ini sudah jadi adat kebiasaan, lamun masih pinggiran silak daripada wisna ikan itu jadi hukum, ya jadi boleh. Misal mana bisa biasa dengan berdiri duren saking duit duren atau di kebun duren biasa lamun duren tarik sampai luah dari pelataran saya nilai baik data sebenarnya saya masih punya yang memiliki, karena di sana sudah jadi adat, ya sudah lama suku lama halal seperti baik. Maka karena itu sudah jadi kebiasaan, ada hukum di suatu kampung itu, maka mengambil di sana itu jadi haram walaupun yang punya orang lain. Paham ya? Maka dalam fikih juga masalah adat itu juga bisa dijadikan hukum. Al-adat mahkamah, adat itu juga bisa dijadikan hukum. Kemudian juga, jadi perlu juga kita pahami, kadang-kadang ada sesuatu yang khariqul adat, yang tidak sesuai dengan adat, tapi itu terjadi. Ini banyak terjadi yang tidak sesuai dengan adat, tidak sesuai dengan adat kita, adat kebiasaannya. Kok itu terjadi? Maka itu bukan perkara mustahil. Jadi yang namanya mustahil lagi, mustahil itu Allah tidak ada, itu mustahil. Allah ada lagu ibu penembik, mustahil. Ara Allah no lagu dia anu meninggal sakit, Allah capek ngantuk itu mustahil. Allah Taala lagu ia seru ganti makhluknya. Ibu doa anak, ibu doa senina no mustahil. Walaupun dia yakin Allah no ara atau Allah ara, lagu dia yakin Allah no ibu doa tahu tempat liar dan sebagainya itu ditolak, itu mustahil. Allah itu laisa kamitslihi syai', Allah itu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Itu yakin Allah no ara lagu baranta Allah no bilang Allah Bapa, Allah Anak, maka walaupun yakin ada Allah itu pun mustahil. Nah yang selain itu tidak mustahil. Nah kalau kita tengok mungkin ada manusia, tiba-tiba manusia ini bisa berjalan di atas air. Yang adat kebiasaannya manusia itu berjalan di bumi. Ini kok ada orang berjalan di atas air? Ini kan di luar adat kebiasaan ini. Jangan kita katakan, wah mustahil. Nah, bukan itu namanya mustahil. Itu namanya kadang adat kebiasaan itu tidak terjadi, malah bertentangan dengan adat kebiasaan. Seperti manusia atau binatang biasanya berjalan di atas bumi, kok ini berjalan di atas air, malah ada yang berjalan di atas udara. Jangan kita katakan mustahil, karena tapi Ustaz dia bertentangan dengan adat. Makanya itu namanya khariqul adat, bukan mustahil. Kita tengok pelakunya. Tengok pelakunya siapa. Kalau pelakunya itu seseorang yang akan diangkat jadi nabi, misal dia ini belum jadi nabi tapi dicalonkan jadi nabi, tapi kok dalam keadaan sehari-harinya itu banyak hal-hal yang khariqul adat, yang tidak sesuai dengan adat yang dia kerjakan itu. Keanehan banyak terjadi yang tidak sesuai dengan adat. Kadang dia tidak makan berbulan-bulan tapi hidup, kadang dia berjalan di atas air, kadang dia berjalan di
terus dinaungi oleh awan. Nah, kalau itu terjadi kepada orang yang akan dijadikan nabi masih kecil, namanya itu irhas. Irhas itu keajaiban yang khariqul adah, yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan terjadi, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang akan dijadikan nabi. Seperti Nabi Muhammad ketika pergi berdagang ke Syam sama pamannya Abu Thalib, kadang beliau sering dinaungi oleh awan. Itu bukan mustahil. Kalau itu orang yang akan dijadikan nabi, berarti irhas. Nabi ketika masih bayi disusui oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah yang dia miskin, gak punya apa-apa. Ketika menyusui Nabi, semua berubah keadaannya. Hartanya banyak, semua kelebihan-kelebihan harta diberikan, keberkahan dalam kehidupannya diberikan. Itu namanya irhas. Tetapi kalau diberikan khariqul adah itu kepada orang yang jadi nabi, contohnya misalnya, tidak ada satu kekuatan pun yang makhluk yang mampu membelah bulan, ada enggak? Atau membelah lautan, ada enggak? Ini kan perbuatannya khariqul adah. Mana bisa tongkat kayu nus abau pelang dia jalan lautan yang begitu besar di Laut Merah di Nabi Musa itu. Kan itu namanya khariqul adah, bertentangan dengan kebiasaan. Kalau mau buat jalan dia harus kirim barang-barang berat berbulan-bulan, kan sampai bertahun-tahun baru bisa. Tetapi Nabi Musa dengan tongkatnya, kan itu khariqul adah namanya. Tapi jika hal itu terjadi kepada para nabi yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan, kok terjadi pada diri nabi, berarti itu namanya mukjizat. Jangan kita heran, wah mustahil, mana mungkin. Nah, lihat pelakunya siapa. Kalau pelakunya orang yang akan diangkat dari nabi, tapi dia belum jadi nabi, namanya irhas. Tapi kalau diberikan kepada orang yang sudah jadi nabi atau rasul, maka itu mukjizat. Paham ya? Termasuk juga Nabi Muhammad SAW belah bulan. Itu betul atau hoak itu? Nabi Muhammad belah bulan, nah? Betul enggak? Betul, itu permintaan Abu Jahal. Meminta ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau kau betul-betul bisa belah ini bulan, saya masuk Islam sudah. Langsung seketika kes masuk Islam di hadapan kau. Maka Nabi SAW ya mohon kepada Allah, atas izin Allah diperintahkan. Maka Nabi dengan telunjuknya belah itu bulan, terbelah. Orang-orang yang ada di belahan bumi sananya Mekah ataupun timur baratnya Mekah itu, yang masih kafir itu, ngelihat bulan itu pecah dan mereka bersyahadat selepas mengetahui bahwa itu mukjizat Nabi Muhammad. Tapi malah yang minta ini tidak masuk Islam. Wah, tambah hebat sihirnya Muhammad nih. Malah dia tidak dapat hidayah, malah dia minta supaya kalau memang betul kau bisa Muhammad, saya akan masuk Islam. Dibelah bulan oleh Nabi dengan izin Allah, atas izin Allah, tetapi malah dia katakan hebat sihir Muhammad, tambah hebat itu sahir kahin luar biasa kan. Malah yang minta untuk dibukakan mukjizat tidak dapat hidayah, malah yang tidak minta dapat hidayah. Itulah mahalnya hidayah. Dan banyak lagi hal-hal yang khariqul adah yang terjadi kalau itu diberikan kepada para nabi, dan itu namanya mukjizat. Tetapi kalau diberikan kepada orang-orang hebat yang kesolehannya luar biasa, yang tidak sampai tingkatan para nabi dan rasul, para wali lah misalnya. Kok ada wali terbang? Mustahil enggak? Ada orang terbang, mustahil enggak? Yang biasa kan terbang burung. Kok ini ada manusia terbang? Mustahil enggak? Mustahil? Udah bahas. Mustahil? Ada manusia kok terbang? Pakai sejadah lagi ya, alat ini terbang. Mustahil enggak? Mustahil enggak? Enggak mustahil. Mustahil yang tadi itu. Lihat pelakunya. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj menembus langit kedua sampai mustawa sampai aras. Lihat pelakunya. Kalau itu diberikan kepada orang yang soleh, yang tingkatannya tidak sampai tingkat Nabi dan Rasul, kok hal itu yang aneh, khariqul adah, tidak sesuai dengan akal. Yang manusia bisa jalan di bumi, kok ini di udara. Lihat kalau dia itu seorang wali, berarti itu karomah. Bukan mustahil, itu karomah. Banyak wali yang bisa sekejap sampai kemana-mana, terbang sampai kemana-mana, bang.
Banyak kalau kita baca di kisah kitab Ihyatul Auliya itu banyak kisah-kisah wali yang sesaat berada di majelis ini, sesaat berada di majelis berada di luar negeri sana, berada di Mekah berada, itu wali. Nah kalau hal itu yang diberikan kepada wali berarti mukjizat. Kan khariqul adah itu. Biasa orang ke Mekah itu kan lama prosesnya, buat visa dulu, beli tiket dulu, nanti di bandara, kadang lama baru nyampe sana, belum macetnya. Itu kebiasaannya seperti itu. Tapi ke wali ini mereka disebut jemaah arah kabar wali itu tahu. Itu bukan mustahil. Lihat siapa orangnya. Kalau dia itu para wali Allah, itu kalau paham ya? Supaya kita tidak aneh-aneh ngelihat, wah ini mustahil ini kok ada orang. Enggak, lihat pelakunya siapa. Kalau pelakunya itu orang soleh wali yang terkenal kewalian, itu mujizat. Itu enggak usah kita bingung-bingung. Orang katakan mustahil, orang katakan oh ini Tuhan berarti dia nih, oh ini enggak, jangan. Itu namanya kita belum mengaji akidah. Nah, tetapi kalau ada yang khariqul adah terjadi kepada orang biasa, enggak tingkatan wali. Marak sida-sida pada ni wah, demen ngaji, jaga sembahyang, gemar bersedekah, pokok teman kebaikan. Kok terjadi hal-hal yang aneh? Contoh misal, tapi nauzubillah, di saat perjalanan pulang nih jamaah salah sekik, mungkin mudah-mudahan tidak terjadi, nauzubillah. Tiba-tiba di tengah jalan ditabrak, begitu keras tabraknya itu, sampai kepesik, sampai mobil saat nabraknya pesok. Lah aku saat tertabrak ni dinarak betul nah, bakar-bakar. Kan secara akal ada kan, mobil gue bahkan dipesok, nah apalagi dengan ini wah lebur no, sebenarnya secara adat kebiasaan begitu. Apalagi kita ini kan dari daging tulang yang tidak terlalu keras, ditabrak begitu sampai mobilnya pesok hancur, kok dianya bangun-bangun kerapok ya, dengar bakatnya, mustahil deh. Hah? Jangan salah paham lagi, mustahil deh. Tidak mustahil. Kalau diberikan itu kepada orang soleh yang tidak ketingkatan wali, itu namanya ingat maunah yang terjadi gempa di satu tempat, atau di masjid misalnya, ada orangnya ahli masjid, senang pengajian, kok gempa, semua orang lari, gempanya jatuh ambruk, terus dia tertimbun. Orang pikiran sudah ini remuk, sudah awalnya hancur, tapi pas dibangun-bangun sehat saja, paling luka-luka sedikit. Nah itu namanya maunah. Secara adat orang ini mati, hancur, remuk, dipindah begitu anunya bangunan itu. Tapi kalau dia selamat, cuma sedikit lukanya, itu bukan mustahil. Kalau diberikan kepada orang seperti itu namanya maunah, yang bukan tingkatan kesolehannya seperti wali. Paham ya? Ini ada orang yang kerjaannya dukun. Kok kita lihatnya dukun ini kok bisa terbang, bisa kemana-mana. Luar biasa. Yang kebiasaannya kan ada seperti itu, bisa bunuh orang dari jarak jauh, bisa macam-macam lah begitu, keanehan-keanehan yang tidak sesuai dengan keadaan. Bisa taekle daun pohon yang biasanya kan daun pohon itu ya jatuh kita lembek, tapi kok dia betapa itu kan khariqul adah itu, yang bisa capung, yang bisa di situ kedip karena kecil kan. Ini manusia ini udah contoh deh daun daun lah itu. Ini kan tidak adat, nggak ada secara adat nggak seperti itu. Tapi diperhatikan nih orang-orang yang suka jambi-jambi, itu bukan mustahil. Lihat pelakunya siapa. Oh kalau orang itu suka jambi-jambi, sihir namanya. Paham ya? Paham? Kalau ada orang yang aneh-aneh, sukanya pokoknya dengan jin dan sebagainya, macam-macam perbuatannya, kok sekilas dia bisa terbang, bisa begini, dia anggap ya apa-apa dengan biasa nih. Apa itu sih? Sihir dia katakan, wah ya hebat nih, wah luar biasa nih. Nih wah guru saya tegur bayar lah ya. Ya, jangan. Jadi kita mau ambil suatu proyek itu jangan lihat yang khariqul adahnya, tersesat kita nanti. Karomah yang paling besar yang dimiliki para aulia itu apa? Di saat satu pun dari gerak-geriknya itu tidak terhalang atau tidak lepas dari sunnah Nabi. Nah, itulah karomah terbesar. Kadang sekarang ini kita anggap orang itu hebat itu kalau dia bisa terbang, bisa berjalan sair, itu hebat itu. Ini Abu Yazid al-Bustami katakan orang yang punya derajat seperti itu seperti burung namanya. Derajat burung kok diambil, kok bisa belajar berjalan dari situ derajatnya apa namanya bisa di air itu? Apa itu?
mukjizat atau apa namanya karomah terbesar umat Nabi Muhammad ini di saat dia angkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat setiap gerak-geriknya itu tidak terlepas keluar dari sunnah Rasul. Itulah mukjizat terbesar. Dan itu tersedia orang ini pada hebat ngene-ngene karena khariqul ada kejahatan. Setan, iblis, dajjal lebih hebat nanti akan seperti itu. Lihat utamanya itu kalau kita ambil seorang jadi guru itu bagaimana tamasuknya dengan sunnah. Itulah mukjizat terbesarnya umat Nabi Muhammad, tatkala setiap gerak-geriknya itu tidak ada yang keluar sedikit pun dari sunnah Nabi. Cara bicaranya, cara pakaiannya, cara bergaulnya, cara ininya, itu sunnah terbesar. Bukan dia bisa begini enggak. Jangan nanti ikut terus sesat. Paham ya? Ada si fulan ini di sembahyang. Dia sembahyang, kadang bisnisnya pun judi, riba. Lalu ya sehat doang awakna. Sehat awakna. Bahagia ruang kehidupan, jalan bisnisnya. Padahal dengan ahli maksiat sembahyang itu orang sembahyang. Pokoknya lali doang senegawi. Itu jangan kita terkesan. Kalau itu terjadi diberikan hal seperti itu kepada orang-orang yang diberkahi Allah tapi tambah hebat namanya, itu namanya apa? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj namanya. Dikasih dia waktu senggang untuk taubat. Kalau dia tidak mau taubat, nanti dia akan tambah berat siksaannya akan diberikan oleh Allah. Bukan karena Allah sayang, bukan karena Allah nggak mampu menyiksanya, bukan. Allah masih kasih kesempatan sampai piran buat seperti ini. Ingat ketika kalian orang-orang zalim berbuat zalim tapi kok makmur, bukan Allah nggak mampu atau bukan Allah sayang dengan dia, enggak. Tapi Allah mau kasih kesempatan. Kapan sampai dia kok sampai batas Allah, batas kamu masih buat seperti itu, seketika itu hancurkan gampang, senangnya kalau hancurkan bisa. Innama nubni lahum liyazdadu itsma. Para pendosa kan sudah dibiarkan oleh Allah, dibiarkan atau enggak dihancurkan. Jangan kita pernah buruk sangka kepada Allah. Malah orang-orang yang berjuang ini kok susah, terhimpit, dimusuhi, itu memang biasa seperti itu. Malah orang-orang yang mecah belah umat, agama kok makmur aja. Innama nubni lahum liyazdadu. Allah biarkan supaya tambah banyak dosanya, nanti tambah sangat siksanya. Allah katakan, firmankan dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan pernah kamu menyangka Allah itu lalai dari perbuatan yang dibuat orang-orang zalim ini, orang maksiat. Jangan pernah, bukan karena Allah lupa, bukan karena Allah sayang, bukan karena Allah enggak mampu ngajak, enggak. Allah kasih kesempatan lagi. Nanti kalau sudah Allah mau hancurkan gampang. Fir'aun itu ketika Nabi Musa dikejar, Nabi Musa kan begitu banyak bala tentaranya. Seolah kalau Nabi Musa pun perang secara zahirnya itu tidak akan pernah menang sudah Nabi Musa. Tapi Nabi Musa orang imannya kuat. Allah pasti akan inna ma'ya rabbi sayahdin, Allah akan bersama. Caranya Allah apa? Diantar dia ke sungai, dihancurkan di sana. Berapa? Tidak sampai 1 jam habis. Kalau Nabi Musa serang itu bisa bertahun-tahun. Itu pun kalau menang. Tapi kalau caranya Allah gampang, semenit bisa. Lihat tsunami Aceh itu. Berapa itu? Tidak sampai sejam itu. Berapa hangus kalau Allah mau. Walillahi junudus samawati. Makanya heran kita lihat perjuangan para pejuang. Kok selalu kalah, selalu susah. Kok yang durhaka ini kok terus berkuasa. Biarkan. Gak usah kita anukan, yang penting kita doakan terus. Nanti ada saatnya Allah itu seketika aja habis semua mereka itu tanpa ditinggalkan satu pun orang. Ya, jangan makanya kita sangka buruk kepada Allah atau katakan Allah liga adil ke orang yang berjuang. Dan ada caranya Allah. Dia lihat dulu kesabaran para pejuang ini. Innallaha ma'as sabirin. Sekuat mana kita sabar, kalau sudah sampai waktunya nanti kita akan nganggak. Kita akan nganggak secepat itu habisi mereka. Tidak sampai akal kita. Tapi nanti kita sabar gak dulu. Allah itu kuasa mampu. Paham ya? Nah, kalau diberikan kepada para pendosa hal-hal yang khadiqul ada, kok namanya orang maksiat, orang berbuat kemaksiatan, kelalaian, suka bunuh orang, kadang zina, kok mau terus hidupnya? Bukan Allah nggak mampu, bukan Allah sayang, bukan Allah gini, bukan. Allah kasih kesempatan. Kalau dia kok terus berbuat seperti itu, nanti di dunia akan hancur dan di akhirat sangat tinggi siksanya.
Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu sekilas mengenai hukum adat. Hukum adat itu apa? Hukum yang disebabkan karena sering terjadinya pengulangan sehingga timbul di benak kita itu jadi hukum. Kalau kita mau makan maka kita cari, kalau mau hilang ngantuk kita maka kita butuh istirahat. Kalau kita mau hilang lapar kita maka kita makan. Kalau kita mau sehat kita pakai obat. Karena itu yang terjadi dari kecil kita anukan, maka seperti itu keadaannya. Tetapi boleh Allah tidak jalankan hal seperti itu. Kadang orang berobat gak sembuh malah mati. Kadang orang makan gak kenyang-kenyang, ada enggak? Ashabul Kahfi ini 350 tahun di gua gak makan gak minum. Mereka bukan mati di gua, hidup. Allah katakan manuqallibum dzatal yamin wa dzatal shimal wa hum fi fajwatin min. Kami gerak-gerik, kami bolak-balikkan mereka di gua itu ke arah kiri ke kanan supaya tulang rusuknya ini enggak pecah. Kalau dia tidur di sini saja nanti remuk ini jadinya. Diarahkan begini lagi. Betul, setiap hari itu diginikan. Maknanya mereka tidak mati, mereka tertidur selama 350 tahun. Secara akal kan kalau jadi bangke, mungkin tulangnya benar, lalu masih hidup. Maknanya Allah mau nampakkan bahwa hidup seseorang itu bukan hanya karena sebab makan. Karena sering kita lihat, maka terjadilah itu hukum. Nanti di surga itu kalau sudah mau apa-apa itu enggak perlu, mau ikan enggak perlu mancing-mancing, mau kedip, mau makan burung enggak perlu dinyembelih. Diseriuk kedip kabar mulai tuh kedipnya terpangan, langsung di hadapan situ. Ini ada beri begoreng langsung. Di surga itu enggak ada matahari, tapi terang. Paham ya? Jadi seperti itulah supaya tidak kaget kita memahami hukum adat ini, supaya tidak kaget dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Khusus di akhir zaman ini akan banyak. Sebelum munculnya Dajjal, Nabi sabdakan akan muncul dajjal kecil yang aneh-aneh perbuatannya itu. Yang kalau kayak luar biasa lah. Jangan sampai kita menganggapnya aneh-aneh. Lihat aja pelakunya siapa. Kalau dia wali, karomah. Kalau dia orang soleh, maulah. Kalau dia penjahat, istirahat. Kalau dia ini tukang-tukang ini sihir. Jangan kita hebat ini orang, jangan. Nanti kalau kita punya kebiasaan seperti itu, Dajjal datang, kita akan jadi pengikut Dajjal pada ulama. Saya kita ngaji akidahnya itu mantap betul. Jangan terkesan Allah pun mampu berbuat apa saja. Alhamdulillah, karena Dajjal itu luar biasa, nanti kekuatan yang diberikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanyakan sedikit. Nah, insyaallah minggu depan ya kita akan mulai bahas mengenai sifat-sifat Allah. Insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan dulu. Enggak mungkin akan tanya, paham tapi ini ya? Paham deh? Iya. Salah diri juga nggak ada tuh. Nggih. Pokok intinya terpilih jadi kekasih Allah, menjadi betul-betul jadi kekasih yang sebenarnya itu harus punya orang maqam tawakal. Dia bergantung sedikit pun kepada siapa-siapa, hatta kepada diri sendiri. Dia bergantung kepada ilmu, dia bergantung kepada kepandian kedende. Kalau kita ini betul-betul langsung mengurus langsung lewat qudratullah kepada diri kita, syaratnya tawakal. Coba dulu ketika di perut ibu, ketika kita bayi, ketika kita di perut ibu, kita pegawaian deh. Perut ibu pegawaian deh, kerja deh. Ketika kita bayi itu kita kerja enggak? Enggak, yang kita bisa hanya nangis. Tidak ada yang kita kenal ketika bayi itu. Tidak ada yang kita kenal. Ibu kita tidak tahu, cuman kita bisa nangis saja. Merengek kepada Allah. Datang ibu terbayang ke susu, datang ibu terbayang ke makanan. Tatkala bayi itu berserahnya betul kepada Allah, maka Allah gerakkan makhluk-makhluk yang urus mereka. Nah sekarang balik perasaan diri terberdua akal, wah pinter aku, wah tahu aku berusaha, lupa ada orang tahu. Makanya dekat terbebanin si usaha termesa. Jadi coba terberdua sifat tawakal semasa temarak bayi lain. Seperti itu kalau akan urus keperluan kita. Cuman sekarang kita pernah dari tahu pandara dan ini itu bang lah kita berusaha. Allah terus. Kepada Allah Taala apa itu berusaha dengan melihatkan. Nah, itu bahaya kalau seperti itu. Karena sudah ada kebiasaan seperti itu, jadi hukum dia jadi hakikatnya semua dari Allah. Makanya mulailah sekarang ini ya banyak-banyak bergantung kita kepada Allah. Jangan terlalu banyak bergantung kepada selain Allah, karena kita kembali nanti sendiri-sendiri. Kalau di dunia ini banyak bergantung istri, banyak bergantungnya kepada suami banyak bergantung kepada istri, murid banyak bergantungnya kepada bosnya dan sebagainya.
anak banyak bergantung ke orang tuanya, nanti mati susah. Manusia ini kan punya sifat lupa, lelah, capek, khianat dan sebagainya. Kok tergantung urusan tu lah, ya pasti jatuh kecewa. Lagu lah mulai dunia biasa Allah. Di kubur nanti situ ingat Allah. Di sirat Allah. Di masar Allah. Lagu lah mulai dunia ni banyak orang interaksi dengan makhluk, dikit-dikit makhluk. Di kubur dan nara sebawi bantu kecuali Allah. Makanya mulai kita latih diri untuk banyak bertawakal. Dalam artian lamun secara syariat itu tetap bergaul. Lagu dene ni dalam ini berharap dari selain Allah. Maka cara gimana? Apa yang kita tuju itu pertama yang kita tuju Allah. Misal kita mau usaha begawian, sebelum begawian tanamkan dalam hati, ya Allah, Engkau yang mendatangkan rezeki, Engkau yang mendatangkan semuanya, Allah. Minta doa berangkat. Dende andalan nak jago lalu mancing jago pas aku mau nanti kecil. Paham ya? Allah alam bisawab.